Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita lagi. Allah Subhanahu wa taala gerakkan kaki kita lagi untuk kita sama-sama hadir di tempat ini, yang mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, dan Allah panjangkan umur kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'raj, Nabi di pertengah perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi bertemu dengan sosok makhluk yang aneh, yang mana makhluk ini dia mempunyai 1000 tangan. Insya Allah punya 1000 tangan, dan setiap 1000 tangan mempunyai 1000 jari. Maka Nabi pun heran, takjub melihat makhluk ini, dan Nabi bertanya, siapa gerangan makhluk ini? Maka dijawab sama makhluk itu, aku adalah malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghitung rintikan-rintikan hujan yang ada di bumi. Ngitung jumlah rintikan hujan yang ada di bumi. Itu tugas malaikat. Malaikat yang ditemui Nabi tadi. Dan malaikat ini ngomong, tidaklah hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, sampai detik ini, kecuali udah tahu jumlah yang jatuh di bumi. Pacak dihitung. Masya Allah, kita pacak tak ngitung hujan. Woi, sago ngitung hujan. Yang ngitung hujan, ngitung ngambut, woi sago gitu. Pernah ada yang tahu rambut lubang piko? Ngitung alis, saya tidak pernah gitu. Masya Allah. Ini pacak ngitung, memang kekuasaan Allah ya, malaikatnya Allah Subhanahu wa taala ngitung. Tugasnya ngitung hujan dari zaman Nabi Adam sampai kiamat. Wah, takjub Nabi Muhammad. Takjub Nabi Muhammad. Kemudian malaikat ini ngomong, wahai Muhammad, engkau takjub denganku. Ketahuilah wahai Muhammad, aku pacak ngitung dari zaman Nabi Adam, rintikan hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, pacak aku hitung. Tapi aku tak pacak ngitung pahala wong yang salawat kepadamu satu kali. Insya Allah. Kita salawat satu kali luar biasa pahalanya. Malaikat itu udah pacak ngitung daripada pahalanya. Alhamdulillah tadi kita sama-sama membaca maulid ya. Dalam maulid itu ada kandungan salawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita membaca daripada salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dawamkanlah pada diri kita ini, pada hidup kita ini, untuk selalu memperbanyak membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena pahala faedahnya luar biasa. Dikatakan dalam hadis, aqrabun nasi ilayya yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang paling dekat dengan Nabi kelak di hari kiamat adalah wong yang paling banyak membaca salawat. Itu yang paling dekat dengan Nabi. Wah, luar biasa nikmat. Pengen ada dekat sama Nabi. Di hari kiamat tuh udah kaki dekeng. Kita ini kan ibaratnya kan akal-akalan kalau di dunia ini kan, kalau kita dekat sama yang besar kan lemah. Dekat sama jenderal, dekat sama abri. Kadang-kadang sebuah keberuntungan lah ibaratnya kan, kalau kita ada apa-apa pacak ngapo deh. Kalau ada gawe-gawe pacak dimudahkan. Kenapa? Karena kadang-kadang kalau ada nganu dikit, ngapo dekeng ami aku jenderal. Paman aku abri. Sengaton gitu kan kadang-kadang. Ya lebih lancar lah kalau kadang-kadang kalau ada dekeng. Kalau dekeng kita besarkan agak ngengkeng dikit. Ya itulah.
Nah ini bayangkanlah di hari kiamat di padang mahsyar tak katik dekeng sana, tak katik tolong gitu. Di padang mahsyar itu sulitnya bukan main. Kita nunggu ngantri biar ditimbang oleh Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya panasnya bukan main di hari kiamat itu. Dan di sana tak katik yang pacak ngenjuk syafaat, yang pacak ngenjuk pertolongan kecuali Nabi Muhammad. Beruntunglah orang yang ketika di dunia dia memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, karena dia akan dekat dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat bertanya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat ini ngomong, ya Rasulullah, aku ini banyak baca sholawat kepadamu. Berapa kalikah ya Rasulullah aku memperbanyak baca sholawat kepadamu? Bagaimana menurutmu kalau seandainya sepertiga daripada waktuku ini aku habiskan untuk membaca sholawat? Maka Nabi ngomong, oh itu bagus, tapi kalau kau tambah lebih bagus. Kalau begitu ya Rasulullah, 2/3 daripada waktuku aku habiskan untuk membaca sholawat. Kata Nabi, bagus, tapi kalau kau tambah lebih baik, lebih bagus. Maka ini sahabat ngomong, kalau begitu ya Rasulullah, aku akan jadikan seluruh waktuku ini untuk membaca sholawat padamu. Kemudian apa kata Nabi? Dengar ke Pak Bu ini Bu. Apa kata Nabi? Kata Nabinya, idzan tukfahammuk wa yughfaru laka dzambuk. Kalau begitu kata Nabinya, engkau tidak akan sumpah dan dosa-dosamu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Nikmat yang paling nikmat di dunia ini apa? Di antaranya dilihat kita tak ketik pikiran. Hati kita tenang, kita tak galau, tidak sumpah, itu di antara nikmat yang paling nikmat di dunia. Kadang ada uang banyak duitnya, rumahnya gedong, kadang sumpah dia, gundah dia, gak nikmat itu. Ada orang biasa-biasa baik, tapi dia nikmati hidup. Jadi tidak gundah, tidak sumpah, tidak galau, tidak banyak pikiran. Itu di antara nikmat yang paling nikmat di dunia. Ketika hati kita tenang, tidak galau, tidak sumpah. Dan nikmat yang paling nikmat di akhirat itu apa? Ketika kita melihat dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nyingok dosa kita ni tak gunung di akhirat. Saking banyak dosa kita, dosa ngatai wong, dosa nyingok sesuatu yang haram. Kita nyingok dosa kita tu lacak gunung banyak. Kayak gogok gitu pasti tu. Kayak ngaco tu lah ketonyo ini. Banyak dosa yang lacak gunung. Oh, pasti gogok gitu. Tiba-tiba bayangkanlah, dosa kita yang cak gunung itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira laku dah itu, nikmat dah itu. Itu nikmat yang paling nikmat di akhirat. Nah, dua nikmat ini, nikmat yang paling nikmat di dunia dan nikmat yang paling nikmat di akhirat bisa kita dapatkan dengan apa? Dengan kita memperbanyak membaca sholawat. Jadi rugi, sangat rugi kalau seandainya uang di dunia dia terhalang lisannya itu untuk memperbanyak membaca sholawat. Rutin ke pegang tasbih, ambek tasbih kita lah terus kan. Target ke sehari 100 minimal. Minimal sehari 100, jangan kurang dari 100. 100 tu banyak apa dikit? Dikit 100. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Palingan kalau kita duduk nian 100 tu palingan 5 menit. Kan kita kan pacak nyicil. Di jalan pacak kita baca sholawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wong kalau banyak baca salawat itu segala gawinya insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia banyak baca salawat dan bisa mimpi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen nak mimpi sama Nabi Pak Bu? Mimpi sama Nabi pengen tak? Banyak salawat. Jadi ada di Banjar itu Pak Bu ada ibu-ibu jual nasi goreng. Jual nasi goreng, insya Allah. Tiap pagi mimpi Nabi. Allah. Dia pagi mimpi Nabi. Ditanya berapa kali sholawatnya sehari? Dijawab 7.000 kali. Sholawatnya tiap hari 7.000 kali. Makanya mimpi Nabi. 7.000 itu banyak apa dikit? Kalau digoyol dikit 7.000 tu. Dikit 7.000 tu.
Baca sehari kita baca 7.000 kalau kita galak, tapi kita sebagai pemula jangan langsung 7.000. Beda, jangan langsung 7.000. Tamunya beda 7.000 ya. Hari ini bawa dengar tentang sholawat langsung 7.000. Itu pintar setan, kadang-kadang setan tuh pintar. Dia tuh kadang-kadang kalau kita pacak beramal, dia ganggunya apa? Dengan memperbanyak amal, banyak. Baca lagi, semangat sama setan. Besok dia baca lagi. Jadi dikit-dikit dulu, jangan langsung 7.000. Nah, besok tidak lagi. Bahasa Palembangnya angan-angan tai ayam. Benar. Itu bahasa Palembangnya. Tamu ini semangat. Besok hilang. Tamu 7.000 besok tidak lagi nih ya. Tapi kan kita juga dalam beramal ini jangan pakai nafsu. Diajar ke sama guru-guru ini, guru-guru kita, kalau beramal, beribadah jangan pakai nafsu, pakai akal juga. Kalau pakai nafsu tidak adilah. Dengan faedah sholat duha misalnya kan, sholat duha kan 8 rakaat paling banyak kan. Nah kita kan masih awal, jangan langsung 8 rakaat. Dalam ke istiqomah ke 2 rakaat dulu, untuk permulaan. Kalau lemak sebulan tambah lagi 2. Tambah lagi kan 4 rakaat, bulan depan tambah lagi 2 rakaat. Hampirlah 8 rakaat sempurna. Jangan langsung 8 rakaat. Takutnya tadi tuh, tamunya semangat, hari ini tidak dilakukan niat. Nah, sama tak sholawat ini. Ya minimal kita yang awal-awal ini tidak baca sholawat sehari 100. Bulan depan tambah lagi 50. Atau tiap minggu tambah 50. Lama-lama kan lemah lama-lama kayak pacak 1.000 sehari, pacak 2.000, tetap pacak itu. Kalau kita istiqomah, keberkahan waktu itu kan datang kalau kita istiqomah. Kalau kita istiqomah dalam ibadah, itu kita jengok keberkahan waktu. 7.000 itu tak lenget. Insyaallah itu orang-orang khusus yang mendapatkan daripada keberkahan waktu. Tapi ini ada juga amalan nih Pak Bu, kalau nak diamalkan silakan ini. Ini gampang, sholawatnya bisa kita sholawat sehari 1.000. Sehari 1.000. Sholawatnya pendek. Ini diajarkan sama guru-guru kita. Yang nak diamalkan fadol yang diamalkan. Jadi habis sholat kita baca sholawat ini 200 kali. Ini Masya Allah, kalau barang siapa yang sholawat kepada Nabi Muhammad 1.000 kali kan jasadnya kan diharamkan daripada api neraka. Bisa gitu, gampang ini. Jadi habis sholat kita baca 200 sholawat ini. Jadi habis sholat, misalnya habis sholat subuh, kita baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Habis baca itu baca sholawatnya sallallahu alaihi sampai 200 kali. Palingan 2 menit kelar gitu. Rutin kan ya. Jadi baca gitu sehari 1.000 sholawat. Habis zuhur cek itu juga. Habis sholat zuhur, habis sholat sunnah misalnya kita baca innallaha wa malaikatahu. Tidak sempat di tempat duduk, mungkin kita begawe misalnya di tengah jalan tidak apa-apa kita baca. Di kantor boleh kita baca. 200 kali. Jadi target sehari 1.000 baca gitu. Habis asar cek itu juga. Habis isya cek itu juga. Habis maghrib cek itu juga. Jadi 1.000 gitu baca sholawat sehari 1.000. Silakan kalau nak ngamal ke. Tapi tadi minimal kita 100 jangan kurang. 100 jangan kurang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kekuatan, lisan kita ini enteng untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.